Terus ngeten dalam. Nah niku kok Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok saged di napa niku napa nggih juluki napa dinamai Sultanul Aulia niku le pripun? Mboten mawon kanun isi matur suwun. Saya kira makom untuk menjawab ini Gus Yusuf. Kula niku kuwatir terus terang aja. Masalahnya mangke Cak Nun mesti pungkasane layak riful wali ilal wali. Nek kula jawab soal pertanyaan wali kok ndak dikira wali. Oke, jadi sebenarnya menjawab atau tidak menjawab, apapun isinya jawaban itu harus ada prinsip dasar yang diketahui oleh semua orang yang ngomong maupun yang mendengarkan. Prinsip dasarnya adalah kebenaran yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulullah. Selain itu kebenarannya relatif. Dan kalau ada kebenaran dari yang dua, dari selain yang dua itu, kita harus punya kerendahan hati. Ini bisa benar, bisa salah. NO iso salah, iso bener. Muhammadiyah iso salah, iso bener. Nah, wali itu ada di antara manusia biasa dengan nabi. Jadi kalau dan ada rumus la yariful wali ilal wali. Nek arep jawab gondarani wali, nek orang jawab darani dudu wali. Gitu kan. Jadi kan serba repot kan gitu. Serba repot. Nah, jadi sekarang saya ingin melihat menunjukkan dununge wae. Silentrehatnya saja. Jadi itu yang melegitimasi beliau itu Sultanul Aulia. Itu kan cara para pengikutnya menghormati. Nah, Sultanul Aulia kan orang kudu siji, wong ana Sultan Hamengkubuwono, ana Sunan sapa macam-macam. Itu kan cara menghormati, ya. Allah sendiri kan juga memberi pembagian-pembagian. Rasulullah sendiri juga memberi pembagian-pembagian julukan. Jadi ini tolong Anda ketahui bahwa jangan menunggu jawaban objektif yang mesti benar, karena nanti kalau mau benar sungguh-sungguh benar ya Allah sama Rasulullah. Nah, jawaban saya ini hanya mencoba membuat Anda punya banyak pintu untuk merenungi. Perkara kesimpulannya, tidak ada kesimpulannya, tidak apa-apa kok hidup ini. Yang penting Anda taat kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, misalnya Rasulullah itu kalau sama sahabatnya yang hidup bersama dia menyebut sahabat. Neng kepada kita dia menyebut saudara. Aku takut. Dhuwur ndi asline? Konco apa sedulur. Jadi begitu rupa Rasulullah itu punya strategi kebudayaan dan psikologi untuk ngerem-rem atine wong sing ora urip bareng dheweke kan gitu. Jadi saya Gus Yusuf tuh saya seneng sama teman-teman ini. Kenapa? Lah wong atase wong karo Kanjeng Nabi ra tau ketemu. Kanjeng Nabi zaman biyen turun dunya kaya ngene ya toh. Terus rusak era karo ning kok bocah-bocah iki yo gelem lho lungguh ning kene nganti begini kaya ngene untuk Allah sama Rasulullah. Lho ampuh banget kuwi. Ampuh banget kuwi. Aku ora yakin, aku ora iso mlebokke nang akalku atiku nek kowe ora mlebu swarga ya ora paham. Aku orang nganggep kowe mlebu swarga ora. Ning nek kowe ora mlebu iki aku iki arep takon tenan karo Gusti Allah iki pripun iki nalare pripun. Ngerti ya? Coba loh. Kalau yang ngumpul gini Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib, Al-Ghifari gitu ya, Amr bin As, ya ragumun lah. Wong kita itu ada Rasulullah, ketok menawa wis ora karuan senenge kok. Pasuryane Rasulullah itu dahsyat luar biasa. Delok sampean wis ngerti to ana wong sing kepingin dekep Kanjeng Nabi dan kelakon. Wis tau ngerti ceritanya itu. Yang jenengan biyen tahu nyambut kula saniki kula duwe hak nyambut sampean terus Rasulullah pas loro akhirnya diterke karo Ali karo Aisyah karo Fatimah. Ning Kanjeng Nabi biyen nyambut kula dalam keadaan mboten nganggo klambi. Kanjeng kudu copot klambi. Ngono kuwi. Warep dipateni karo Umar wong iki bocah ranyak banget. Nabi kon copot klambi arep disampleki kan gitu. Terus Nabi ora apa-apa pancen kuwi hak itu.
Terus Nabi coba begitu Kanjeng Nabi copot lambine, bocah iku langsung gegep Kanjeng Nabi nempleke dodone kok. Nggih kula niki mung ajeng kepengin nempleke dodo kula ten dodo jenengan niki mboten ajeng nyampleki jenengan. Nek mboten ngoten niku terus pripun carane? Jadi terus Kanjeng Nabi dawuh, kowe nek kepengin ngerti raine wong ahli surga ya bocah iki. No. Jadi kowe kapan-kapan nanggon aku ya. Gawa cambuk ya toh. Terus kayak aku tak sampleke kowe dhewe ya toh. Jadi gitu ya Mas, ya, jawabannya itu adalah relatif. Semua yang saya omongkan itu relatif. Sekarang yang penting kamu memahami pemetaannya. Ini kan sangkan para neng dumatu nyun sewu Gus Yusuf kalau saya salah-salah ya. Jadi gue kudu ngerti posisine uripmu Gusti Allah. Bar gue Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itu adalah Rasulullah ketika dia belum menjadi anaknya Abdullah karo Aminah. Jadi itu Muhammad ketika masih wujud cahaya. Kelak Muhammad itu ditransformasi menjadi jasad. Dijatah 63 tahun diliwatke Pak Abdullah karo Bu Aminah. Nah setelah itu dan sebelum itu Rasulullah tugas entah di mana. Menurut saya beliau sekarang pun tugas di mana-mana dalam bentuk yang tidak seperti 63 tahun itu. Jadi jenengan tuh badi tadi wong urip mergo dadi wong Islam. Wong Islami langsung karo Kanjeng Nabi, berarti sampean iki wis ning poke, ning sangkane donya iki. Sangkane dumadi. Jadi wis karo Kanjeng Nabi langsung. Jadi Allah itu bikin Nur Muhammad dulu. Besok-besok Nur Muhammad itu jadi Muhammad bin Abdullah yang kemudian difungsikan dikasih pangkat namanya Nabi, dikasih jabatan namanya Rasul. Barang siapa meneruskan otoritas itu maka dia berada di jalur risalah. Barang siapa meneruskan ilmunya Muhammad berarti dia dalam jalur nubuwah. Ini nek ilmu akademis kaya ngono kuwi ya. Nah, jadi Allah Rasulullah Nur Muhammad dalam kurung besok-besok jadi Muhammad Rasulullah bin Abdullah ya. Bar kuwi malaikat, dari malaikat itu dicopot sisi jadi iblis. Iblis dikai pasukan jenenge setan. Terus salah satu danionnya namanya Dajjal. Terus senjata-senjatane kuwi jenenge Ya'juj dan Ma'juj. Kaki wis ono kabeh saiki. Wis ono kabeh. Tapi Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah nggih Gus nggih. Gitu? Jadi Dajjal itu siapa saja didalangi Dajjal harus taat. Dan kalian jangan taat kepada Dajjal meskipun untuk itu kalian menjadi tidak makmur. Karena cirinya orang yang taat sama Dajjal dia akan enak, dia akan makmur. Nah justru sekarang ini kita harus berani tidak makmur. Dan kalau kita makmur itu karena Allah bukan karena Dajjal. Ngerti ya Mas ya? Kalau kita kaya, kalau kita makmur sejahtera, kalau bisa jangan karena uangnya Dajjal, jangan karena kedoliman, tapi karena rezeki dari Allah. Nah terakhir, Dajjal bisa menguasai seluruh dunia tapi tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Jadi masuk Magelang bisa enggak? Bisa. Takut enggak Anda sama Dajjal? Kenapa? Ayo Dajjal. Ora apa-apa. Sing ngantuk ibune lagi masalah. Ora masalah, cilik ngantuk ya apik. Ya, apa meneh jam-jam ini. Apa sebabnya kok ora wedi? Ada yang lebih hebat daripada Dajjal yang kita takuti yaitu Allah. Oh ngono. Oke. Ya wis ora apa kuwi jawaban yo bener ning kurang kritis ya. Oke. Apakah itu masalah hardware atau masalah software? Kita aja deh yang modern. Jadi Dajjal tidak bisa masuk Mekah Madinah itu software apa hardware? Software. Sekarang asal engkau punya tauhid Mekah di dalam dirimu dan punya muamalah Madinah di dalam dirimu, Dajjal tidak bisa menyentuh kamu. Jelas ya? Ayo Dajjal Rinio, Ki, ketemu Mekahku, ketemu Madinah. Oh no, perlu tantangan. Begitu dia moro melayu kan gitu. Tapi ngerti ya Mas ya. Jadi nak wali itu sekalian tak lengkapi wae kowe ben kowe ben rusuh unggul boleh sing ora-ora kowe engko. Kok sultan nang yo dur kowe
Tutut ngono kae. Kowe kuruwe mergo mikirke Sultanul Aulia kuwi. Oke. Sultanul Aulia itu juga sebuah ijtihad, sebuah pemahaman baru. Sebenarnya kata Sultanul Aulia tidak ada juga dalam syariat ya. Tapi itu karangan lah, itu apa jenenge? Karangan dengan niat baik. Sultan itu kekuatan khusus dari Allah. Makanya saya selalu menyarankan Anda kalau punya masalah besar, wiritannya la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Ya la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak berarti kita melanggar, itu kita memang ditawari oleh Allah. Fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan, di surat Ar-Rahman juz 27 dibaca nanti dicari. Nah, sultan itu makanya raja-raja Jawa di zaman Islam juga disebut sultan. Dari Ataturk dulu dimulai kata sultan karena sultan adalah tawaran kekuatan dari Allah yang ekstra kuat. Sama dengan di Al-Hadid, keris itu nyata karena di dalam besi yang diturunkan Allah ada kekuatan yang sangat dahsyat menurut Allah sendiri. Gitu. Nah, jadi gue tetap orang ngerti gue kok sebabnya apa? Aku ya orang ngerti. Umpama aku ngomong, gue meng jariku, ya, lah ya meng jariku. Meskipun gue bener. Upamane lo ya, sok gue lagi ngerti. Ngono ya Dek ya. Gue ki yo ngopo lo takon gue lo. Gumun ya aku. Lah iya lah yang meneng sing takoke ya Sultanul Aulia iki jan. Kaya ora ana Setya Novanto wae iki ya. Aku seneng ya dialog kita enak ya Mas ya. Seneng guyon. Ning aku wis ra miso lho saiki. Aku wis rada alit saiki. Ora ya wis ora. Miso dan tidak miso itu kan ya dulu ala ilahi ya Gus ya, anak cara pikir. Oke. Gus Yusuf tidak mau menjawab tadi itu hanya karena saya lebih tua secara usia, bukan karena beliau tidak bermakom untuk itu, ya. Jadi gitu jawaban saya, cukup, Mas.